Shalom, salam satu tubuh Kristus, salam Indonesia yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, salam NKRI, salam damai di bumi Indonesia tercinta. Kita satu Indonesia, jangan mau dipecah belah karena kondisi dan keadaan di negara lain. Karena peperangan di negara lain adalah peperangan di negara mereka. Dan Indonesia damai, tidak ada peperangan di negara kita. Kenapa saya katakan pesan ini, saudara? Karena begini, menindaklanjuti video di hari yang lalu dan juga menindaklanjuti video saya di TikTok yang di take down karena dianggap menyalahi panduan komunitas, dan saya merasa itu lucu karena video saya tidak rasis, video saya tidak radikal, video saya tidak menyerang suatu kelompok apapun. Saya hanya menyuarakan isi hati dan membaca pernyataan-pernyataan media yang netral. Tapi menurut manajemen TikTok menyalahi panduan komunitas dan di take down. Tapi saya sedang melakukan banding, berharap video itu kembali karena video itu viral. Karena baru beberapa jam diposting sudah 34.000 viewer dan hampir 100 kali dibagikan, dan banyak sekali komentar di dalamnya, baik yang positif tapi tentu juga ada yang negatif. Jadi begini, saya mau katakan menyikapi perang antara Israel dan Hamas. Sekali lagi, jangan pernah menyebut dan jangan pernah mau dibawa arus berita-berita bohong atau berita-berita tidak jujur atau berita-berita yang subjektif sesuai dengan kepentingan pembuat beritanya, baik yang ada di media televisi, media cetak, media online, dimanapun berada, terkhususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena banyak sekali berita yang menyimpang. Ingat, tidak ada hari ini perang antara Israel dan Palestina. Yang ada adalah perang antara Israel dan militan Hamas. Jadi kalau ada orang yang berkata, oh hari ini terjadi perang antara Israel dan Palestina, save Palestina, perang antara Israel dan Palestina karena kezoliman Israel dan bla bla bla, itu saya rasa tidak benar. Itu sangat subjektif dan cenderung menjadi provokatif. Kenapa saya katakan begitu? Karena peperangan yang terjadi di sana adalah peperangan antara Israel dengan militan Hamas, bukan dengan negara Palestina. Karena presiden daripada negara Palestina, yaitu Presiden Mahmud Abbas, yang adalah presiden yang sah di negara Palestina, mengatakan bahwa meski berasal dari negara yang sama, warga Palestina memiliki pemerintahan yang berbeda-beda tergantung di mana mereka tinggal. Kalau mereka tinggal di West Bank atau di tepi barat, mereka dikuasai oleh Fatah atau Otoritas Nasional Palestina, PNA, yang cinta damai, yang tidak suka berperang. Dan West Bank, tepi barat, wilayahnya jauh lebih luas daripada Gaza, dan di sana jauh lebih aman daripada Gaza. Nah, jika di Gaza itu dikuasai oleh Hamas secara mayoritas, dan Hamaslah yang melakukan serangan darat, laut, dan udara di tanggal 7 Oktober 2010 tanpa pernyataan perang sedikit pun. Mereka menyerang Israel dan mereka melakukan penyusupan dan membunuh kurang lebih sampai dengan 1.300 jiwa yang tewas dari serangan yang mereka lakukan, baik anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Waktu Hamas menyerang Israel, apakah Hamas dipersalahkan oleh media-media yang subjektif dalam menilai oleh karena kepentingan kelompok dan golongan tertentu? Tidak. Bahkan di saat Hamas menyerang Israel, lupa diberitakan bahwa terjadi korban yang begitu banyak di Israel, dan Israel sedang melaksanakan perayaan hari suci mereka. Tapi begitu Israel bereaksi membalas kejahatan Hamas, yang terjadi Israel dikutuki oleh banyak orang, dikutuki oleh banyak media di Indonesia. Nggak fair dong. Saudaraku, kita boleh empati dengan negara lain, kita boleh mengasihi negara lain karena memang kita harus mengasihi. Bagaimanapun juga, orang-orang yang namanya manusia di seluruh dunia adalah saudara kita. Kalau mereka tidak saudara kandung, mereka adalah saudara kita seiman. Kalau mereka tidak saudara seiman, mereka adalah saudara sebangsa dan setanah air.
Kalau tidak saudara sebangsa dan setanah air, mereka adalah saudara sesama manusia, karena kita sama-sama manusia dengan mereka. Artinya hidup kita harus penuh kasih. Tapi di saat kita mulai mengutuki yang satu, membela yang lain, atau mengutuki yang lain, membela yang satu karena demi kepentingan kelompok dan golongan, itu nggak fair. Apalagi membawa aroma suasana perang yang ada di Gaza ke dalam negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, dan memicu perbedaan, memicu perselisihan, dan memicu yang namanya kontra satu sama lain, itu sangat tidak baik. Indonesia tetap aman, saudaraku, dan Indonesia nggak perlu ikut campur dalam perang mereka. Karena ingat, pemerintah juga harus ingat bahwa founding father negara kita menyatakan sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita adalah negara yang non-blok. Kita adalah negara non-blok, tidak membela blok barat, blok timur, tidak membela kelompok A, kelompok B. Kita adalah negara non-blok, kita tidak akan membela negara manapun di dunia. Tapi kita akan menjadi juru damai. Kita akan menyuarakan kedamaian. Kita akan mendorong kedamaian. Bahkan kita akan berjuang mendukung perdamaian dimanapun berada. Jadi jangan gara-gara Israel dan Hamas perang, terus kita sesama warga negara Indonesia konflik. Kita sesama warga negara Indonesia yang berbeda pendapat, akhirnya kita terjebak dalam yang namanya sentimen-sentimen negatif, dan akhirnya kita malah berperang dengan sendiri. Itu namanya kita terjebak oleh tipu daya iblis yang suka memecah belah, tipu daya setan yang suka menghancurkan kedamaian. Jadi saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita sikapi perang yang terjadi di Israel dan Gaza dengan doa, dengan permohonan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar lawatan kasih Tuhan segera tercurah di sana dan damai itu segera terjadi. Karena bagaimanapun juga mereka adalah saudara-saudara kita sesama manusia. Jadi jangan kita terpancing emosi dan akhirnya kita sendiri yang saling membenci. Salam damai untuk Indonesia, salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Indonesia jaya, Indonesia maju, Indonesia bersatu. Amin.